Anak-anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga semua dalam kondisi sehat walafiat. Kali ini Bu akan membahas materi di pembelajaran 3, masih di tema 2, subtema 2. Ya, kita masuk ke PB3. Oke, mari kita mulai belajar. Kali ini kita akan membuka halaman 63. Di sini ada sebuah wacana dan ada sebuah gambar. Gambar di sini ada gambar kerja bakti yang dilaksanakan oleh warga ya. Di sini wacana ini menceritakan tentang kerja bakti di daerah tempat tinggal Edo, dan kalian bisa membaca wacana tersebut. Silahkan di pause video ini untuk kalian membaca dulu di halaman 63 dan 64 ya. Oke, silahkan di pause. Sudah? Ya, setelah kalian baca di halaman 64 ada 7 buah pertanyaan ya. Ada ayo menulis dengan 7 buah pertanyaan. Kalian harus menjawab 7 pertanyaan tersebut. Kita akan berdiskusi tentang 7 pertanyaan ini. Ya, yang pertama, pertanyaan pertama yaitu kapan kerja bakti dilakukan? Kerja bakti dilakukan pada hari Minggu ya. Pertanyaan yang kedua, di mana kerja bakti dilakukan? Di daerah tempat tinggal Edo. Yang ketiga, mengapa kerja bakti dilakukan? Untuk membersihkan sampah yang menumpuk selama ini dan yang berbau busuk dari tumpukan sampah yang telah mencemari udara di lingkungan tempat tinggal itu. Yang keempat, siapa yang mengikuti kerja bakti? Seluruh warga ya tentunya. Yang kelima, apa yang dilakukan warga seminggu sebelum melakukan kerja bakti? Mereka bermusyawarah untuk mencari pemecahan dari masalah sampah tersebut. Yang keenam, bagaimana hasil musyawarah terkait penyelesaian dari masalah yang dihadapi oleh warga? Warga akan menyiapkan 2 macam tempat sampah, yaitu 1 untuk sampah daur ulang, yang kedua untuk sampah yang bisa membusuk. Pertanyaan terakhir, mengapa warga menyiapkan 2 macam tempat sampah? Supaya sampah-sampah bisa diolah kembali. Untuk yang sampah yang bisa didaur ulang ya. Yang sampah membusuk bisa diolah menjadi pupuk kompos. Oke, di sini ada tugas ayo berdiskusi, yaitu diskusikan hak, kewajiban, dan tanggung jawab kalian sebagai anggota keluarga, warga kelas, warga sekolah, dan masyarakat. Mungkin kalian bisa berdiskusi via WhatsApp bersama teman kamu, tapi semua tergantung dari Bapak Ibu guru kamu di kelas apakah akan memberikan tugas ini atau tidak. Ya, untuk halaman 67 di sini ada jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri ataupun kelompok. Ya, Ibu hanya akan membahas secara singkat ya. 1, jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Ya, usaha ekonomi ini memiliki modal terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Misalnya usaha pertanian, usaha perdagangan, dan usaha jasa. Satu lagi industri kecil. Industri kecil kayak kerajinan tangan, mebel, dan lain sebagainya. Yang kedua, usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok ya. Usaha ekonomi yang dikelola secara bersama baik modal, pengelolaan maupun keuntungan. Bentuk usaha ekonomi bersama adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah firma. Firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 sekutu. Yang kedua, persekutuan komanditer atau CV. Didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Yang ketiga, perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau PT adalah usaha bersama yang modalnya berupa kumpulan saham ya. Saham diartikan sebagai bukti kepemilikan atau perusahaan atas penyetoran modal. Yang selanjutnya, badan usaha milik negara atau BUMN ya. Ini adalah perusahaan negara ya. Perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh negara ya. Lalu ada koperasi ya. Koperasi ini adalah usaha bersama ya. Usaha yang dimaksud itu koperasi. Berkembang usaha bersama yang bertujuan menyejahterakan anggotanya, itu koperasi. Ya, adapun bentuk koperasi yang berkembang di Indonesia, 1, koperasi konsumsi, koperasi simpan pinjam, koperasi produksi, koperasi jasa, dan koperasi serba usaha. Oke, cukup sekian dari Ibu materi untuk PB3. Silahkan kalian simak video ini baik-baik ya. Kalau bertanya silahkan DM di Instagram Ibu di miakur88. Oke, see you on the next vlogs. Bye-bye.